apakah perusahaan saya sudah siap untuk melakukan rekrutmen, berarti akan meng-hire orang baru, atau dengan Ya. situasi pandemik ini kita hold dulu deh Mbak gitu. Vacant position vacant deh gitu. Ya di Hmm. backup aja sama teman kanan kirinya gitu. Nah, kalau saya mungkin mau memperkenalkan dengan teman-teman ya. Kalau kita mau melakukan e-recruitment itu alternatifnya apa saja sih yang bisa dilakukan oleh corporate gitu ya. Hmm. Boleh next Mas Alex. Oke. Ya. Oke. Ini adalah standar dari traditional recruitment dan interview gitu ya. Menggali, ditanya-tanya. Nah, sekarang boleh next selanjutnya. Next Oke. selanjutnya. Next ya selanjutnya Penny. Oke. Telepon interview itu juga bisa teman-teman lakukan gitu ya. Ear to ear dan sebagainya. Nah, biasanya salah satu hal yang mungkin kekuatannya dari telepon interview dibandingkan dengan berbasis Zoom dan sebagainya adalah telepon itu agak lebih sensitif menangkap perubahan intonasi, Mas Alex. Intonasi ya. Ya, betul. Ya, tapi kita nggak bisa ngelihat visualnya memang, tapi memang itu lebih cepat gitu dan lebih real time ketika kita bertanya, kita bisa tahu respon dia cepat atau lambat dan sebagainya. Sedangkan kalau Zoom kan bisa aja segininya baik-baik saja padahal dia di bawahnya ada kerpean atau apa Yes. gitu. Template jawaban juga bisa. Oke, interview jadi ini masih bisa dilakukan teman-teman gitu. Ini cara yang konvensional tapi masih bisa dilakukan. Next Mas Alex. Oke, video conference seperti yang tadi Bapak dan Ibu sudah lakukan, ada Zoom, ada Google Meet, ada Google Duo, dan sebagainya. Nah, ini mengkomplementer e-recruitment e-interview yang tidak bisa dilakukan dengan telepon, gitu ya, karena dilakukan live, real time, dan bisa multi party, gitu. Jadi bisa beberapa user berjejer, gitu, kemudian dilakukan, gitu ya. Tapi memang kalau Bapak dan Ibu sering melakukan rekrutmen dengan Zoom, ngerasa nggak sih Zoom itu ngedrain? Yes. Ngedrain emosi, ngedrain tenaga, dan sebagainya. Oke, memang ada hasil penelitian yang mengatakan ada istilah namanya Zoom fatigue. Kelelahan karena Zoom. Kenapa sih Zoom itu melelahkan gitu? Karena kembali kita melakukan secara kognitif 2 kali lipat pemusatan perhatian daripada kita melakukan wawancara biasa. Kenapa? Karena kita harus melihat hal kecil. Lirikan mata itu kan kadang-kadang membuat kita harus memfokuskan perubahan suara dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bicara dengan yang real time, yang fisik gitu, sambil nulis juga aku tahu nih dia sedang berubah intonasinya gitu. Tapi kalau dengan Zoom, video conference kita harus benar-benar konsentrasi. Nah, itulah kadang-kadang yang membuat kita mengalami Zoom fatigue. Karena konsentrasinya harus 2 kali lipat. Jadi kalau teman-teman merasa aku merekrut satu orang kok capeknya kayak digebukin orang sekampung ya, memang seperti itu. Iya ya. Ya, karena pemusatan perhatian. Karena kalau kita nggak pusatin perhatian, kita nggak bisa akan menangkap gestur-gestur kecil yang mungkin itu jadi evidensi yang kuat untuk kita melakukan judgment psikogram. Gitu. Jadi makanya kalau wawancara kandidat jangan banyak-banyak Bapak dan Ibu daripada nanti ngisi psikogramnya meleset-leset gitu. Mungkin 5 kandidat itu juga sudah sangat melelahkan dalam satu hari gitu karena mungkin 5 kandidat di Zoom itu equal to 15 dalam real fisik gitu ya. Jadi berasa digebukin 15 orang ya dalam satu hari itu. Iya. Kalau digebukinnya jadi kurus nggak apa-apa ya Mas Alex, tapi kalau jadi Aduh. siap. Oke, kita sudah punya telepon, kita punya video conference, apalagi sih alternatifnya ketika kita melakukan e-recruitment, e-email, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa juga nanti email-emailan gitu. Nah, salah satu tips yang bisa saya infokan kepada Bapak dan Ibu, tujuan kita mengirimkan pertanyaan, mengirim email adalah menggali kompetensi. Nah, gimana caranya kita menghasilkan pertanyaan yang tidak so obvious menggali kompetensi? Misalnya kompetensinya komunikasi, kemampuan kandidat menjalin komunikasi interaktif dua arah dan sebagainya. Nggak mungkin kan? Jelaskan pengalaman Anda melakukan komunikasi dua arah dan interaktif. Itu tidak bisa. Nah, gimana caranya mengemas kompetensi itu menjadi pertanyaan yang tidak obvious tapi cukup menggali?
kata-kata kunci apa yang diharapkan keluar dari balasan partisipan kita, dari kandidat kita. Nah, itu yang mungkin harus dipertimbangkan, karena kembali kalau pertanyaan di emailnya terlalu obvious, sekali baca, 2 kali baca, ini kayaknya kandidat, ini kayaknya gue mau dibidik kompetensi ini nih. Dia Yes. kan bisa fake. Gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya dibuat mengalir, abstrak gitu, tapi kata-kata kunci tetap keluar, itu yang kita harapkan. Mungkin begitu, Mas Alex. Apalagi kalau email ini kan tidak live ya, maksudnya nggak real time, jadi dia bisa berpikir, kayaknya ini si interviewer sedang ingin menggali saya di sini nih, jadi dia bisa ada waktu untuk menyesuaikan diri gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya memang harus cukup tricky gitu ya, tricky atau gimana nih Mbak Penny? Cukup bagi saya cukup abstrak, cukup Abstrak. konseptual, tapi tetap bisa membumikan. Mungkin kita bisa slide selanjutnya nanti kita akan membahas gimana cara membuat partisipan kita, kandidat kita bisa menghasilkan jawaban yang kita butuhkan ketika kita melakukan e-interview. Baik. Gitu ya. Siap. Nah, Bapak dan Ibu kita sudah bahas tadi tentang e-interview, tentang wawancara online. Nah, sekarang gimana sih Mbak caranya bikin e-recruitment, gitu, e-interview, gitu ya. Mau nggak mau, karena kita nggak bisa ketemu, karena kita nggak bisa ketemu gestur dan sebagainya, pertanyaan jadi backbone utama kita untuk menusuk kandidat. Ya. Tapi menggali kompetensi. Kalau dulu mungkin kita bisa menganggap remeh, mungkin ada kompetensi aja, nanti pertanyaannya nyusul, probing aja gitu, spontan. Yes. Tapi kalau kita mau melakukan e-recruitment, e-interview, mau nggak mau pertanyaan harus sangat yakin turun dari kompetensi. Gitu ya. Nah, bagi perusahaan yang sudah punya pakem, HR-nya agak OCD ya, sampai diturunin gitu ya, sampai kata-kata kunci dibikin, ini gradingnya 1, 2, 3 gitu. Itu sangat menyenangkan. Tapi saya mau minta refleksi ke Bapak Ibu, apakah perusahaannya sudah melakukan itu? Silakan dibalas di grup chat gitu ya. Mau di grup chat Mbak Penny? Betul, siap. Jadi mau nggak mau ini adalah PR terbesar kita ketika kita menciptakan e-interview. Mungkin bisa selanjutnya Mas Alex. Oke. Nah, Pertanyaan seperti apa yang harus dibuat? Pertanyaan yang akan memunculkan jawaban PIDS, gitu ya. Jawabannya harus keluar dalam bentuk past tense. Kembali, saya itu sangat menghindari jawaban future tense. Kenapa? Sangat membuka peluang bagi kandidat untuk melakukan faking. Sedangkan kalau kita bicara past tense, itu pasti sudah dia lakukan, pasti sudah pernah dia lakukan. Ada satu prinsip yang saya sangat pegang ketika melakukan rekrutmen adalah past behavior predict the future. Kalau dia pernah melakukan penggelapan uang, mungkin nggak dia lakukan lagi. Kalau dia sangat service excellence, pasti dia akan service excellence. Jadi ketika kita membuat pertanyaan, buat pertanyaan yang akan memunculkan jawaban dalam bentuk past tense. Sudah pernah dia lakukan. Bikin pertanyaan yang memicu jawaban I, bukan we. Saya pernah begini, Bu. Saya pernah begini, tapi bukan tim kami pernah begini, Bu. Kenapa? Kalau dalam jawaban we, saya nggak akan pernah bisa tahu dia sumbangsinya apa dalam we itu. Loh, bisa aja dong timnya menang menjadi the best service excellence dalam company, tapi dia juga nggak memberikan sumbangsi ya Mas Alex gitu ya, nempel aja di timnya gitu ya. Past tense I dan detail. Ketika kita menjawabkan klien menghasilkan jawaban, minta dia untuk sebutkan secara detail apa yang sudah Anda lakukan, bla 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 bla. Semakin detail jawaban yang akhirnya dihasilkan, baik via telepon, via email, ataupun via conference, akan semakin membantu teman-teman untuk bisa mapping itu dalam kamus kompetensi dan mendapatkan jawaban dalam psikogram. Semakin detail, semakin baik. Bukan semakin detail, semakin banyak, semakin panjang wawancara, bukan. Tapi semakin detail kata kunci yang kita inginkan. Spesifik gitu ya, misalnya kalau kita lagi ngomongin tentang pengalaman dia dalam satu hal gitu, misalnya dalam menjalin kerjasama tim, ya oke. Dalam kerjasama tim itu kan bisa komunikasi, bisa conflict resolution, bisa achievement dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara spesifik itu akan lebih baik daripada kita ambiar gitu, kalau bahasa Soviet ambiar, lebih baik spesifik karena itu akan menyingkat jalannya interview.
Past tense, I, detail, dan spesifik. Jawaban PIDS itu adalah jawaban yang kita harapkan dari partisipan kita, dari klien kita, dari kandidat kita keluar ketika kita melakukan e-recruitment, e-interview dengan gitu ya. Apakah ada kata-kata yang ambigu gitu ya? Apakah ada konotasi dari jawaban kandidat dan sebagainya? Kalau dalam kehidupan nyata, kehidupan fisik, kita mungkin akan punya kesempatan lain untuk mengklarifikasi, aduh ntar aja pas wawancara berikutnya dan sebagainya. Tapi sebaiknya kalau kita melakukan e-interview, e-recruitment, lakukan klarifikasi saat itu juga, atau bahkan dengan latar belakang media sosial yang pernah dia posting. Disinilah kita menangkap verbal interaction yang ditriangulasi, yang di-cross-check oleh beberapa metode lain. Karena kembali, kamu orangnya ramah nggak? Saya ramah. Tapi mukanya nggak ngomong begitu. Gitu ya. Yes. Jadi, klarifikasi itu jadi sangat hal penting ketika kita melakukan. Beberapa orang mungkin agak sungkan untuk melakukan klarifikasi karena kok terlihatnya kayaknya interviewernya nggak paham banget, nggak megang banget kompetensinya. Tapi bukan itu sebenarnya. Lebih baik dilakukan klarifikasi daripada kita salah melakukan judgement, karena kembali kita tidak mungkin punya kesempatan yang banyak gitu ya Mas. Oke. Siap. Yang berikutnya mungkin Mas Alex, kalau itu tentang verbal interaction, non verbal gitu ya. Bapak dan Ibu, saya sangat sering mendapatkan kandidat yang melakukan faking seperti ini. Ada sudut-sudut bagus di rumahnya yang kayak Instagramable gitu ya, appropriate untuk wawancara, tapi sudut rumah lain berantakan. Yes. Karena dia ingin menunjukkan sesuatu gitu ya, dan kita kadang-kadang secara tidak sadar melakukan judgement atas latar belakang kita gitu ya. Ada beberapa kandidat yang sengaja latar belakangnya itu piagam-piagam dia, piala-piala dia, hanya untuk menunjukkan bahwa saya nih orang yang ya, padahal tidak sebegitunya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan non-verbal interaction yang mungkin tertangkap khusus untuk kita ketika kita melakukan e-interview, gitu ya. Kadang-kadang latar belakang itu menjadi define the candidate, gitu. Tapi menurut Mas Alex itu sesuatu yang appropriate nggak ketika kita melakukan define dari latar belakang? Ya kalau dilihat dari kebutuhan kita mengcapture informasi sih sebenarnya masih appropriate. Tapi memang seperti juga kita tadi menilai dari konfirmasi informasi dari Instagram atau sosial medianya. Yang penting kita lebih hati-hati dalam membuat judgement-nya aja sih Mbak Penny. Itu perlu latihan juga sih. Gitu. Betul. Betul. Nah, disinilah teman-teman insting sebagai HR gitu kan, karena sudah sering ratusan orang kandidat yang dipotret dengan kompetensi itu, kadang-kadang kita sudah punya template di otak gitu. Yes. Kayaknya posisi ini nih butuh orang yang gesturnya gini-gini. Feeling kita udah main gitu ya. Sebagai psikolog, sebagai recruiter itu feeling kita udah main. Nah, ketika kita melakukan interview ini yang harus jadi backbone banget teman-teman. Jadi latar belakang bisa jadi menunjang, bisa jadi backfire. Jadi tergantung teman-teman membutuhkan orang yang seperti apa. Betul, betul. Tapi bisa juga kan ada yang berupaya banget gitu ya Mbak Penny ya. Misalkan dia memang sengaja menampilkan latar belakang yang Instagramable gitu ya, supaya dia terlihat wah gitu ya. Jadi kita pun perlu hati-hati nggak sih Mbak Penny untuk supaya kita tidak terbawa oleh kesan yang mereka tampilkan. Jadi mana orang yang memang menampilkan dia apa adanya, atau memang orang yang berupaya memanipulasi judgement kita gitu Mbak. Itu gimana sih caranya? Oke. Nah, kita bisa tarik dari jawaban-jawaban dia sih, gitu ya. Karena kembali kan ada tuh orang yang sangat tertata dalam bahasa gitu ya, ngomongnya lurus dan sebagainya, tidak loncat-loncat. Terus latar belakangnya buku gitu. Ya itu kan karena memang dia mempola dirinya untuk terlatih gitu, untuk teratur dan sebagainya. Tapi ada orang yang kayak saya nih, Mas Alex itu loncat gitu. Ya memang ada sudut yang rapi sih dalam rumah saya, tapi kebanyakan berantakan. Gitu. Oke. Karena you are what you define gitu. Nggak mungkin ada orang yang pikirannya lurus, tertata omongannya, punya rumah yang berantakan, itu nggak matching. Yes. Betul. Jadi ya
kalau latar belakang dengan apa yang dia bawakan agak kontradiktif, mungkin teman-teman bisa justru bahkan terpetik untuk narik lagi gini, ini orang nih seperti apa, cross check dengan sumber lain dan sebagainya, atau buat notes aja, jadi nanti ketika ketemuan lagi hal itu digali. Oke, artinya berarti kita jangan puas dengan satu sumber informasi ya Mbak Penny ya. Perlu ada cross check sebelum kita menyimpulkan judgement kita gitu ya Mbak Penny ya, saya tangkap. Betul. Mm-mm. Bungkus, ya. Bungkus.